Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran TIK kelas 9 dengan materi membuat blog dengan CMS. Apa itu CMS? Mari kita bahas bersama-sama. CMS atau Content Management System, ya, sebuah tempat di mana kita bisa membuat sebuah blog atau website tanpa kita harus menguasai bahasa pemrograman. Ya, jadi kita bisa membuat website atau blog dengan menggunakan CMS atau Content Management System. Jadi tidak perlu menguasai bahasa pemrograman web, baik itu HTML, CSS, JavaScript maupun PHP. Ya, itu kemudahan yang diberikan oleh penyedia CMS. Di materi ini kita akan membahas tentang definisi CMS, ya, kemudian kelebihan CMS, tipe CMS, dan jenis-jenis CMS. Ya, definisi CMS. Ya. Istilah konten biasa digunakan untuk menyebut informasi halaman web, baik berbentuk teks, gambar atau grafis, suara, dan video. Dahulu, proses membuat website dan mengelola konten web menjadi hal yang sulit karena harus berurusan dengan coding atau kode program yang jumlahnya ribuan. CMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambah atau memanipulasi atau mengubah isi dari suatu situs web. Kemudian, elemen dalam CMS. Yang pertama ada CMA atau Content Management Application, digunakan untuk mengelola konten dengan mudah dan tidak perlu pengetahuan khusus tentang bahasa pemrograman. Yang kedua ada CDA atau Content Delivery Application, menggunakan dan menghimpun informasi-informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi, atau diubah oleh pemilik web. Selanjutnya, kelebihan CMS. Yang pertama, efisien. Ya, efisien terutama dari sisi waktu dan tenaga. Tidak perlu untuk ngoding, ya, atau mengetikkan bahasa pemrograman. Yang kedua, mudah dan cepat. Kemudahan proses instalasi, perawatan, dan pembaharuan konten. Selanjutnya, memudahkan saat proses maintenance atau perbaikan. Konten website yang sangat dinamis sehingga sering berubah, maka dengan adanya CMS memudahkan dalam maintenance atau perawatan. Kemudian, mengembalikan konten-konten lama. Pada CMS, konten yang telah lama tidak akan dihapus dari sistem. Jadi kita dapat mengembalikan konten-konten lama. Selanjutnya, jenis-jenis CMS atau Content Management System. Yang pertama ada WordPress. Ya, WordPress merupakan salah satu CMS open source yang sering digunakan untuk membuat website, ya, atau membuat blog engine. Ya, WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Selanjutnya ada Joomla. Ya, Joomla juga merupakan CMS yang sering digunakan. Kata jumlah berasal dari kata Swahili, ya, atau artinya jumlah yang mengandung arti kebersamaan. Joomla memiliki paket yang terpisah yang mudah untuk dikembangkan dan dimodifikasi. Joomla juga memiliki plugin seperti Wikibot dan yang lainnya. Selanjutnya ada Drupal. Walaupun tidak sepopuler WordPress dan Joomla, tapi Drupal masih bertahan berkat para penggemarnya. Selanjutnya, tipe CMS.
Yang pertama ada transaksional CMS, digunakan untuk mengatur transaksi e-commerce. Kemudian integrated DMS, digunakan untuk mengatur dokumen dan konten yang dimiliki sebuah perusahaan. Kemudian ada Publication CMS, digunakan untuk mengatur konten yang berkaitan dengan publikasi. Kemudian ada Learning CMS, digunakan untuk mengatur konten yang berkaitan dengan media pembelajaran berbasis web. Oke, selanjutnya materi blog. Di materi ini kita akan membahas definisi blog, keunggulan blog, struktur pada blog, dan macam-macam blog. Yang pertama, definisi blog. Blog merupakan kependekan dari weblog, istilah yang pertama kali digunakan oleh John Berger pada bulan Desember 1997. Secara garis besar, weblog dapat dirangkum sebagai kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah, seperti karya tulis, kumpulan link internet, dokumen-dokumen, file-file Word, PDF, dan lain-lain. Blog menampilkan tulisan dan mengajak publik untuk membaca dan memberikan umpan balik sebagai komentar. Selanjutnya, keunggulan blog. Blog berfungsi sebagai website pribadi untuk tujuan membangun personal branding. Blog berfungsi sebagai buku harian online atau online diary. Kemudian blog berfungsi sebagai website komunitas di mana setiap orang bisa melakukan subscribe sebagai member dan mempostingkan artikel-artikelnya. Kemudian blog berfungsi sebagai iklan baris di mana si pemasang iklan dapat melakukan subscribe pada blog dan mempostingkan iklannya. Selanjutnya, struktur pada blog. Ada header. Header biasanya terletak di atas blog. Kemudian ada navbar. Elemen ini biasanya terletak di atas header. Fungsi untuk memudahkan editor dalam mengelola blog. Selanjutnya ada main blog. Main blog biasanya terletak di bagian tengah blog yang merupakan tempat postingan blog. Kemudian ada sidebar. Sidebar, pada elemen ini biasanya terdapat popular post dan arsip. Yang terakhir ada footer. Footer terletak paling bawah blog dan biasanya terdapat informasi singkat pemilik blog atau pembuat blog atau website. Macam-macam blog. Online diary merupakan blog pribadi yang berisi pengalaman, opini, atau pendapat pribadi dari blogger. Kemudian corporate blog merupakan blog yang dipublish oleh korporasi atau perusahaan. Blog ini biasanya bertujuan untuk memperkenalkan sebuah perusahaan sehingga kontennya biasanya berisi tentang langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan, press release, konfirmasi terhadap suatu isu tertentu, budaya perusahaan, ulasan, dan yang lainnya. Kemudian project atau produk blog merupakan blog yang berisi tentang perkembangan suatu proyek atau produk, baik proyek atau produk tersebut berupa aplikasi web, varian baru dari suatu produk, dan sebagainya. Yang terakhir, niche blog merupakan blog yang kontennya berfokus pada suatu niche atau topik tertentu. Demikianlah materi TIK kelas 9 tentang CMS dan blog. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.